Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat, semoga semuanya dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita belajar yuk kita biasakan berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahil wa yassir ma ta'assar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kita telah sampai pada materi kecepatan dan satuannya ya. Untuk mengukur kecepatan biasanya digunakan beberapa satuan ya, diantaranya adalah ini ya. Jadi misalnya kalian diantar ke sekolah naik mobil atau naik sepeda motor, itu berapa kecepatannya. Nah itu biasanya kalau di sepeda motor itu ini kilometer per jam ya, menggunakan satuan kilometer per jam yang ada di sepedo kalian atau sepeda mobil itu biasanya menggunakan kilometer per jam. Tapi dalam soal-soal itu kadang ada yang menggunakan ini kilometer per menit, kilometer per detik, meter per jam dan sebagainya. Oleh karena itu kita ini akan belajar bagaimana merubah satuan kecepatan ke satuan yang lain. Sebagai contoh ini 30 km per jam ini kalau dirubah ke kilometer per menit itu seperti apa jadinya? Ya, nomor B juga begitu. 2000 meter per detik dirubah ke kilometer per menit seperti apa jadinya? Yuk kita belajar. Yang A, 30 km per jam dirubah menjadi kilometer per menit. Kita lihat ini, yang atas kilometernya akan tetap, berarti angkanya tetap. Sedangkan yang bawah dari jam dirubah menjadi ke menit. Kita ingat 1 jam 60 menit, maka ini dikalikan 60 menit. Ini semester 1 ya, atas bawah dibagi dengan bilangan yang sama sehingga menemukan angka 3/6. Masih bisa dikecilkan lagi. Iya, sampai yang terakhir adalah setengah kilometer per menit. Jadi 30 km per jam itu sama dengan setengah kilometer per menit. Iya, sekarang yang B. Yuk kita lihat yang B, bagaimana pembahasan yang B. Ini 2000 meter per detik dirubah menjadi kilometer per menit. Nah ini semuanya berubah ini ya. Yang meter berubah menjadi kilometer, yang detik berubah menjadi menit. Ya kita sesuaikan aja. Ya, dari meter menjadi kilometer berarti dibagi. Ini dibagi 1000. Yang detik menjadi menit berarti juga dibagi. Nah seperti ini. Ini artinya ini kan yang atas itu pecahan, yang bawah pecahan. Semester 1 kemarin pecahan dibagi pecahan, maka dirubah menjadi perkalian, tetapi yang bawah dibalik sehingga menjadi 2000 per 1000 kali 60 per 1. Ini kalau bahasanya orang yang les itu kan dicorek ya. Bahasanya anak-anak yang les itu dicorek atas bawah dan dicorek padahal itu artinya adalah dibagi dengan 1000 sehingga menemukan angka ini 2 per 1 kali 60 per 1. 2 per 1 2, 60 per 1 60. 2 kali 60 100 km. Jadi 2000 meter per detik sama dengan 120 km per menit. Ya. Untuk lebih memahami silakan anak-anak mengerjakan latihan soal 4.5. Ya. Biasanya nanti ketika Ustadzah mendampingi kalian daring, nanti Ustadzah akan memilih dari salah satu soal ini untuk dikerjakan. Ya, itu yang akan langsung Ustadzah nilai. Gitu ya. Ya. Kita lanjut ke rumus-rumus tentang kecepatan. Iya. Seperti pada kemarin bab tentang skala,
kita juga punya rumus segitiga seperti ini ya. Skala kemarin kan punya rumus seperti ini. Sekarang kecepatan juga kita buat rumus seperti ini. Ini enak, cepat dihafal ya. J itu adalah jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Ya, seperti kemarin ya. J itu mencari jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Mencari kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Mencari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ini sudah ditulis sama Ustazah. Sekali lagi ya, ini mudah sekali ya. Bahwa yang atas ini mencari jarak adalah kecepatan kali waktu. Mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Ya, anak-anak sebenarnya bisa melihat ini, anak-anak ya. Kalau angkanya itu seperti ini, satuannya melekat, yang satuan yang melekat itu adalah kilometer, meter atau meter, ini berarti adalah jarak. Kalau di angka itu yang melekat adalah ini jam, menit, detik, berarti waktu. Kalau kecepatan satuannya mesti double ya, kilometer per jam, menit per menit dan sebagainya. Contoh ini jarak kota Bogor, jarak Jakarta ke Bogor kurang lebih 120 km. Nah, ini kilometer. Nah, ini kalau kilometer berarti jarak, langsung aja ditulis ini adalah J. Ya, ini adalah J. Kemudian Pak Amir naik sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berarti kecepatan ke 40 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan Pak Amir? Iya, yang ditanya adalah waktu. Yuk kita lihat ulasannya seperti apa di bukunya Ustazah ini. Iya. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 120, kecepatannya 40. Lah ini apa namanya? Ada 00 ini biasanya anak-anak les ngono kan. Apa namanya? Disuruh nyoret gitu aja ya. Ini artinya ini adalah dibagi. Yang atas dibagi 10, yang bawah dibagi 10. Sehingga menemukan 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi, waktu yang diperlukan Pak Amir untuk menempuh perjalanan dari Jakarta ke Bogor adalah 3 jam. Ya, begitu yang bisa Ustazah sampaikan. Untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak belajar mengerjakan latihan 4.6 ya. Kalau pengen lebih paham harus dikerjakan semua ya, harus berlatih begitu ya. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Ini sebuah mobil melaju dari kota S ke kota K selama 3 jam. 3 jam. Berarti ini adalah waktu. Ini W, 3 jam. Jarak kota S ke kota K 120 km. Ini berarti jaraknya. Loh, ini kok 105? Ini berarti salah tulis ini. Ini yang benar adalah 120 nggih. Nanti tak revisinya bukunya ya, 120 km. Kecepatan rata-rata yang dicari. Ya, kita punya rumus. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 120 dibagi 3 jam waktunya. Sehingga hasilnya adalah 40 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 40 km per jam. Oke, untuk lebih pahamnya silakan anak-anak belajar mengerjakan latihan 4.7. Iya. Alhamdulillah tentang kecepatan sudah selesai. Gitu yang bisa Ustazah sampaikan.